Malam pertama Raka pindah ke kamar kos itu. Hujan turun tanpa suara, hanya menyisakan udara lembab yang menempel di dinding-dinding kusam. Kamar itu sempit, hanya cukup untuk ranjang besi tua, lemari kayu yang sedikit lapuk, dan sebuah cermin tinggi yang berdiri tepat menghadap tempat tidur. Pemilik kos bilang cermin itu sudah ada sejak dulu, peninggalan penghuni lama yang pergi tiba-tiba tanpa pamit. Sejak sore, Raka sudah merasa ada yang aneh. Pantulannya di cermin tampak sedikit lebih pucat dari biasanya, seolah cahaya lampu gantung yang redup tidak benar-benar menyentuh bayangan itu. Setiap kali ia bergerak cepat, ada sepersekian detik jeda sebelum bayangannya ikut bergerak. Ia mencoba menepis rasa takutnya, menganggap itu hanya lelah setelah pindahan panjang. Namun saat jarum jam mendekati pukul 3 pagi, kamar yang tadinya sunyi mulai terasa berat. Udara dingin merayap dari lantai. Dan cermin itu, yang tadi diam, seolah menyimpan sesuatu di dalamnya. Raka belum tahu, malam itu bukan hanya dia yang menatap cermin, tetapi ada sesuatu yang sejak lama menunggu untuk ditatap balik. Jam dinding berdetak pelan, tok, 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 tepat pukul 3. Lampu gantung di kamar Raka berkedip sekali, lalu 2 kali, lalu padam selama beberapa detik sebelum menyala lagi dengan cahaya yang jauh lebih redup. Raka terbangun. Napasnya berat tanpa alasan yang jelas. Ia merasa seperti ada yang memanggil namanya, pelan, dari arah cermin. Raka, suara itu bukan suara keras. Bukan pula bisikan yang jelas. Lebih seperti gema dari ruang kosong yang terlalu lama ditinggalkan. Ia duduk perlahan di tepi ranjang. Matanya langsung tertuju pada cermin tinggi di sudut kamar. Pantulannya terlihat duduk juga, diam, menatap lurus, terlalu lurus. Raka menelan ludah. Ia mengangkat tangan kanannya perlahan. Pantulannya tidak langsung mengikuti. Ada jeda. 1 detik, 2 detik. Lalu bayangan itu tersenyum. Padahal Raka tidak. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Ia mundur selangkah. Pantulan di cermin masih duduk di ranjang. Dengan senyum yang semakin lebar. Terlalu lebar untuk wajah manusia. Mata bayangan itu perlahan menghitam. Seperti tinta yang tumpah dan memenuhi seluruh bola mata. Bukan kamu. Suara itu terdengar lagi. Kini jelas dari dalam cermin. Sudah lama aku menunggu. Lampu kembali berkedip. Saat cahaya redup itu stabil. Bayangan di cermin sudah berdiri. Tepat di depan Raka. Hanya terhalang oleh permukaan kaca. Retak. Garis tipis muncul di tengah cermin. Memanjang seperti luka yang baru terbuka. Raka mundur sampai punggungnya menabrak dinding. Nafasnya memburu. Ia ingin berteriak. Tapi suaranya seperti tersedak di tenggorokan. Bayangan itu mengangkat tangannya, dan kali ini, Raka yang tidak bisa bergerak. Tangannya terangkat sendiri, mengikuti gerakan makhluk di dalam kaca. Tubuhnya seperti dikendalikan tali tak kasat mata. Ia dipaksa melangkah mendekat. 1 langkah, 2 langkah, sampai wajahnya hanya berjarak beberapa inci dari permukaan cermin yang kini terasa dingin seperti es. Tiba-tiba, brak, retakan itu melebar. Suara kaca pecah menggema, tapi anehnya tidak ada serpihan yang jatuh ke lantai. Permukaan cermin berubah seperti air hitam yang beriak, dan tangan dari dalam sana mencuat keluar. Pucat, panjang, dingin, mencengkeram pergelangan tangan Raka. Ia akhirnya bisa berteriak, namun suara itu seperti tersedot masuk ke dalam kaca. Tubuhnya ditarik perlahan, separuh badannya sudah melewati permukaan cermin yang kini terasa seperti lumpur dingin. Di dalam sana gelap, tidak ada kamar, tidak ada ranjang, hanya lorong panjang tanpa ujung, dipenuhi bayangan orang-orang yang berdiri diam menghadap dinding kaca lain, seolah mereka semua pernah mengalami hal yang sama. Di salah satu dinding, Raka melihat seorang pria berdiri di balik kaca lain. Wajahnya pucat, matanya kosong, itu wajah penghuni lama kamar kos itu. Pria itu menatap Raka dan berbisik tanpa suara. Sekarang giliranmu. Dengan satu tarikan kuat, Raka terseret sepenuhnya ke dalam. Kamar kembali sunyi. Cermin di sudut kamar tampak utuh seperti semula. Tidak ada retakan, tidak ada bekas apapun. Hanya pantulan kamar kosong dengan ranjang yang berantakan. Keesokan paginya, pemilik kos mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Saat pintu dibuka, kamar itu kosong. Namun di dalam cermin, pantulan Raka berdiri diam, menatap keluar, dan perlahan, ia tersenyum. Hari itu kamar kos dinyatakan kosong.
Polisi datang sebentar, memeriksa, lalu pergi karena tidak ada tanda-tanda perusakan. Tidak ada darah, tidak ada jejak kaki, tidak ada barang hilang. Semua milik Raka masih tersusun rapi, kecuali dirinya. Pemilik kos hanya menggeleng. Anak itu mungkin kabur tanpa pamit, katanya pada tetangga. Namun malam berikutnya, kamar itu kembali berpenghuni. Seorang mahasiswa baru bernama Dimas menyewa kamar tersebut karena harganya jauh lebih murah dari kamar lain. Ia tidak tahu apapun tentang Raka. Tidak ada yang memberitahunya. Saat pertama kali masuk, ia merasa kamar itu terlalu sunyi. Bukan sunyi biasa, sunyi yang seperti menunggu sesuatu terjadi. Cermin tinggi di sudut ruangan langsung menarik perhatiannya. Permukaannya bersih mengilap, meski seluruh kamar tampak berdebu tipis. Dimas bercermin sebentar dan tertawa kecil. Lumayan juga. Dapat cermin gede. Ia tidak tahu bahwa dari dalam pantulan itu, ada sepasang mata lain yang memperhatikannya. Malam pertama berjalan biasa. Dimas bermain ponsel sampai larut. Lampu dimatikan sekitar jam 1. Ia tertidur cepat. Jam 2.59. Jam dinding mulai berdetak lebih keras. Tok, tok, tok. Pukul 3. Lampu gantung berkedip. Dimas membuka mata perlahan. Ia merasa seperti ada yang berdiri di samping ranjangnya. Ia menoleh. Tidak ada siapapun. Namun ketika ia melihat ke arah cermin, pantulannya tidak sedang berbaring. Pantulan itu berdiri, tepat di depan ranjang. Dimas terdiam. Nafasnya tercekat. Ia mencoba duduk. Pantulannya tetap berdiri. Kepala miring sedikit. Menatapnya dengan tatapan kosong. Gue belum bangun sepenuhnya. Gumamnya pelan. Ia mengucek mata. Saat ia membuka mata lagi, pantulan itu sudah berada lebih dekat ke permukaan kaca. Wajahnya semakin jelas. Itu bukan wajah Dimas. Itu wajah Raka. Pucat, bibir membiru, mata hitam pekat tanpa putih. Tangan dari dalam cermin terangkat perlahan, menekan permukaan kaca dari sisi dalam, membuat riak seperti air. Dimas mencoba bangkit dan berlari ke pintu. Pintu tidak bisa dibuka. Handelnya terasa lengket dan dingin. Di belakangnya, terdengar suara langkah. Pelan, menyeret. Dimas menoleh. Cermin itu kini bukan lagi kaca biasa. Permukaannya menghitam seperti lubang tanpa dasar. Dan dari sana, sosok Raka melangkah keluar. Tubuhnya setengah transparan. Seperti kabut yang dipadatkan. Bantu aku. Suara itu parau. Gantikan aku. Tiba-tiba kamar berubah. Dinding mengelupas. Lampu mati total. Suhu turun drastis. Nafas Dimas terlihat seperti asap tipis. Ia merasakan tangannya ditarik kuat. Dunia di sekitarnya berputar. Dalam sekejap, ia tidak lagi berada di kamar. Ia berdiri di lorong gelap yang sama seperti yang dilihat Raka sebelumnya. Lorong tanpa ujung. Dinding penuh cermin. Dan di setiap cermin, ada seseorang berdiri diam. Ada perempuan. Ada pria tua. Ada remaja berseragam sekolah. Semua dengan ekspresi kosong. Semua menunggu. Dimas melihat cermin tepat di depannya. Di dalamnya, kamar kos itu terlihat normal. Lampu menyala. Ranjang kosong. Lalu, perlahan, sosok Raka muncul di dalam kamar. Ia duduk di ranjang. Seolah-olah tidak pernah hilang. Ia menatap ke arah cermin. Tepat ke arah Dimas. Dan tersenyum. Tiba-tiba Dimas mengerti. Cermin itu bukan sekadar benda. Ia adalah pintu. Setiap pukul 3 pagi, ia mencari pengganti. Satu keluar, satu masuk. Siklusnya tidak pernah berhenti. Dimas mencoba berteriak, tapi suaranya hanya bergema di lorong panjang itu. Tangannya menyentuh permukaan cermin di depannya. Dingin, perlahan. Tubuhnya mulai membeku. Kulitnya berubah pucat. Gerakannya melambat. Ia merasakan dirinya tersedot ke dalam permukaan kaca. Dalam hitungan detik, ia menjadi salah satu dari mereka. Berdiri diam, menatap keluar. Keesokan paginya, pemilik kos kembali membuka kamar karena Dimas tidak keluar seharian. Kamar kosong lagi, namun cermin itu terlihat lebih bersih dari sebelumnya. Dan jika seseorang berdiri cukup lama di depannya, mereka mungkin akan melihat pantulan yang bergerak lebih dulu. Dan tersenyum. Beberapa minggu berlalu, kamar itu kembali kosong. Tidak ada yang berani menyewa lagi setelah 2 penghuni hilang tanpa kabar. Isu mulai menyebar di antara penghuni kos lain. Ada yang bilang kamar itu membawa sial. Ada yang bilang angker.
Tapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Sampai suatu malam, pemilik kos, Pak Surya, memutuskan masuk sendiri untuk membersihkan kamar. Ia membawa sapu dan kain lap. Ia bukan orang yang mudah percaya hal mistis. Kamar ya kamar, cuma cerita anak-anak aja, gumamnya. Ia mulai menyapu lantai. Semua terasa normal, sampai ia berdiri tepat di depan cermin itu. Pantulannya terlihat lelah, rambutnya mulai memutih, keriput di wajahnya semakin jelas. Ia mendekat sedikit, lalu berhenti. Pantulannya tidak mengikuti. Pantulan itu masih berdiri tegak, sementara Pak Surya sedikit membungkuk. Perlahan, pantulan itu mengangkat kepala. Padahal Pak Surya tidak, jantungnya langsung berdegup keras. Tidak mungkin. Pantulan itu tersenyum tipis. Lalu dari belakang sosok pantulan Pak Surya, muncul wajah lain. Wajah Raka, dan di sampingnya, Dimas. Keduanya berdiri diam. Mata hitam pekat, menatap lurus keluar dari dalam kaca. Pak Surya mundur satu langkah. Cermin ikut maju satu langkah. Bukan secara fisik, tapi bayangannya semakin mendekat ke permukaan kaca. Seolah batas antara dua dunia semakin tipis. Suara retakan kecil terdengar. Cek, cek. Garis tipis muncul lagi di tengah cermin. Dan kali ini, bukan tangan yang keluar, tapi bayangan Pak Surya sendiri yang melangkah lebih dulu. Ia melihat dirinya, versi pantulan, keluar dari kaca dengan gerakan kaku. Kulitnya pucat, matanya kosong. Versi itu berdiri tepat di depannya. Terima kasih, sudah menjaga pintu ini, ucapnya dengan suara yang sama persis. Dalam satu sentakan, dunia terasa terbalik. Pak Surya merasakan tubuhnya ditarik masuk. Ia berusaha mencengkeram kusen pintu, tapi tangannya menembus kayu seperti asap. Semua terasa cair, gelap, dingin. Ia jatuh ke lorong panjang yang sama. Kini lorong itu lebih ramai. Lebih banyak orang berdiri di balik cermin-cermin dinding. Dan di salah satu kaca, ia melihat kamar kos itu dari dalam. Versi dirinya yang pucat kini berdiri di kamar, menyapu lantai, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Cermin kembali utuh. Keesokan harinya, kamar itu disewakan lagi. Harga lebih murah dari sebelumnya. Seorang siswi SMA kelas 11 bernama Alia pindah karena ingin dekat dengan sekolahnya. Malam pertama, ia menata buku-buku di meja kecil. Ia menyalakan lampu belajar dan tersenyum puas. Kamarnya lumayan juga. Ia berdiri di depan cermin, merapikan rambutnya. Pantulannya terlihat normal, namun jauh di dalam kaca, di balik lapisan tipis yang tak terlihat. Raka, Dimas, Pak Surya, dan puluhan wajah lain berdiri diam, menunggu. Jam dinding berdetak. Tok, tok, tok. Pukul 2.59. Lampu berkedip. Alia menguap dan bersiap tidur. Tepat pukul 3, pantulannya membuka mata. Padahal Alia sudah memejamkannya. Dan perlahan, pantulan itu tersenyum lebih dulu. Alia belum langsung sadar. Ia hanya merasa mimpinya malam itu aneh. Ia berdiri di sebuah lorong panjang dengan dinding penuh cermin. Semua cermin memantulkan dirinya, tapi dengan ekspresi berbeda-beda. Ada yang menangis, ada yang marah, ada yang tersenyum terlalu lebar. Ia mencoba menyentuh salah satu kaca. Dingin, lalu dari balik salah satu pantulan, muncul sosok Pak Surya. Wajahnya kosong, bibirnya bergerak tanpa suara. Pergi, sebelum jam 3. Alia terbangun mendadak. Jam menunjukkan pukul 3:07. Kamar gelap total, lampu mati. Namun cermin itu memancarkan cahaya redup dari dalamnya. Ia duduk perlahan, nafasnya cepat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Dari dalam cermin terdengar suara bisikan. Banyak suara, bertumpuk-tumpuk seperti puluhan orang berbicara bersamaan. Tinggal, gantikan, masuk. Permukaan kaca mulai beriak lagi. Alia gemetar. Tapi berbeda dari penghuni sebelumnya, ia tidak mendekat. Ia teringat cerita neneknya tentang benda-benda yang menjadi pintu, karena terlalu lama dibiarkan menyimpan energi. Dengan tangan gemetar, ia meraih kain besar dari lemari. Cermin itu bergetar, retakan kecil mulai muncul, bisikan makin keras. Alia menutup seluruh permukaan cermin dengan kain itu, menekan kuat-kuat agar tidak tersingkap. Sekejap, semua suara berhenti. Kamar kembali sunyi, jam berdetak normal, lampu menyala kembali perlahan. Alia terduduk lemas di lantai, menangis tanpa suara. Keesokan paginya,
ia meminta pindah kamar. Tanpa menjelaskan alasan, beberapa hari kemudian, kamar itu benar-benar dikosongkan. Cermin tersebut akhirnya diturunkan dan disimpan di gudang belakang kos, ruangan gelap yang jarang dibuka. Namun, beberapa bulan kemudian, seorang tukang rongsok membeli barang-barang lama dari gudang itu. Termasuk cermin tinggi tersebut. Kini cermin itu berpindah tempat. Mungkin di rumah seseorang, mungkin di kamar baru, mungkin sedang berdiri diam, menghadap ranjang. Dan saat jarum jam mendekati pukul 3, jika suatu malam kamu bercermin, dan merasa bayanganmu sedikit terlambat mengikuti gerakanmu, jangan berkedip, karena bisa jadi, yang berdiri di dalam kaca, bukan lagi kamu. Sejak malam itu, kamar kos tersebut selalu terlihat kosong. Cerminnya berdiri diam, tampak biasa seperti tak pernah menyimpan apa-apa. Namun setiap pukul 3 pagi, permukaannya menghitam sesaat, dan di dalamnya, puluhan bayangan berdiri menatap keluar, menunggu seseorang yang cukup lama bercermin, untuk menggantikan mereka.